Hey, welcome back everybody, Crypto Daily. Ladies and gentlemen, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Perkenalkan, nama saya Sofyan, ya, owner Crypto Daily. Oke teman-teman semua ya, sebelum kita mulai video inti, sampaikan kepada teman-teman ya, dukung channel ini, subscribe channel ini agar selalu berkembang, agar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru setiap hari. Apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Jadi channel ini kami baru membuatnya di tanggal 7 September beberapa hari yang lalu. Jadi kami butuh bantuan Anda untuk bagaimana channel ini bisa besar di Indonesia nantinya agar memberi manfaat di Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun luar masyarakat Indonesia yang paham akan bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita akan update berita terbaru tentang kripto hari ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada pembahasan Bitcoinbrise karena baru-baru ini Bitcoinbrise listing kembali di beberapa exchange yang berdomisili di negara Kanada kurang lebih, dan beberapa informasi lainnya dari Michael Saylor, kemudian juga dari Whale Marker, dan beberapa info juga tentang Binance ya. Binance sudah hari kedua kalau saya tidak salah ya. Mereka mengadakan Binance Blockchain Weekly atau Binance Blockchain Week di kota Paris ya, tepatnya di Prancis. Nah oke teman-teman semua, kita langsung bahas. Saat ini global market cap kita melihat mengalami sedikit kenaikan dalam 24 jam terakhir, naik 0,30% ya dalam 24 jam terakhir. Berada di kisaran lebih dari 967 miliar US dollar kapitalisasi pasar saat ini semenjak video ini dibuat. Kemudian kita melihat beberapa koin-koin teratas. Bitcoin 24 jam terakhir mengalami kenaikan sedikit 0,7%. Kemudian Ethereum sedikit turun ya di 2,14%, dan beberapa altcoin lainnya kita melihat sudah ada yang bullish juga sebagian ya, termaksud di sini ada BNB naik 1,52%. Kemudian XRP sedikit menonjol kenaikannya sampai 6,41%. Cardano 2%, Solana ya turun 0,63%, dan beberapa altcoin lain di sini. Dogecoin juga naik 1,73%, Polkadot 1,35%. Nah, tepatnya kita lihat kalau di Crypto Bubbles di sini yang menonjol ada Atom, kemudian Luna 2.0, kemudian Luna Classic, XRP, kemudian Silo ya. CHZ naik juga 6,8%, Link, dan beberapa altcoin lainnya. Tampaknya di sini memang mendominasi ya, teman-teman lihat situ ya, market hijau sebagian, dan ada juga beberapa altcoin lainnya ini mengalami keadaan bearish market. Baik teman-teman semua, jadi pada video kali ini, nah kita akan membahas perkembangan terbaru Bitcoinbrise karena baru-baru ini Bitconomy menginformasikan bahwa mereka akan melisting Bitcoin di exchange di pertukaran global namanya Bitconomy Global mereka. Oke, ini dia postingan teman-temannya. Bitconomy Exchange senang mendaftar Bitcoinbrise dengan Brise token. Bitcoin.com, nah ini dia sampaikan juga di sini, Bitcoin.com adalah blockchain biaya gas termurah di dunia, ekosistem blockchain yang aman dan dapat diskalakan. Wow, jika memang jika investor besar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bitcoin Exchange Global ini merupakan blockchain biaya gas termurah dunia, pastinya mereka akan penasaran teman-teman. Kemudian klik bitcoin.com. Nah mungkin bagi Anda yang belum membuka website dari Bitcoin, silakan teman-teman buka, kemudian cek langsung di situ visi misi dari proyek ini bagaimana. Nah nanti kalian lihat di situ ya teman-teman. Kemudian dikonfirmasi juga ya sebelum postingan ini Bitcoinbrise sebelumnya membuat postingan kurang lebih di sekitar ya beberapa jam yang lalu, yang ini ya postingan ini teman-teman. Nah dia katakan daftar INN Bitconomy Global ke daftar token Brise. Nah tautannya, nah teman-teman lihat di sini ya, bitconomy.zendex.com. Kemudian beberapa informasi lain dari Binance. Nah ini Binance ini saat ini ya sementara berlangsung, ini hari ketiga dia katakan, dan di sini kita melihat pertemuan super diaktifkan dan selesai. Itu adalah penutup untuk hari ketiga. Jadi kegiatan di Paris itu ya, kegiatan blockchain atau Binance Blockchain Week ini kurang lebih
Mereka mengadakan 3 hari di Paris. Terima kasih kepada komunitas untuk luar biasa karena membuat Binance Blockchain Week Paris menjadi kenangan yang tak terlupakan. Wow, kita tonton teman-teman ya. Kurang lebih Hello 40 and detik. welcome everyone to our final day of the Binance Blockchain Week. Oke, silakan teman-teman saksikan dulu ya. Kita melihat video-video singkat dari Paris ya, kegiatan ya dari Binance Blockchain Week. Here's your prize, congratulations. Nah, seperti itulah kemeriahan ya kegiatan yang diadakan di Kota Paris ya, blockchain yaitu bertema Binance Blockchain Week di Kota Paris ya. Bagaimana ke depan di Indonesia? Apakah memang akan ada kegiatan-kegiatan besar seperti itu ya? Saya kira mungkin ke depan kemungkinan besar teman-teman ketika Indonesia ini menjadi pengadopsi Bitcoin terbesar dan orang-orang besar di Indonesia ya, dan negara Indonesia juga ke depannya kemungkinan ketika sudah mensupport blockchain kemudian transaksi menggunakan uang digital ya, cryptocurrency, saya kira memang ke depan ini bisa ya, karena Indonesia ini dapat diperhitungkan karena masyarakat kita ini sangat banyak sekali teman-teman, kurang lebih 275 juta lebih ya sampai saat ini masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia itu masuk dalam 4 negara terbesar dalam populasi. Yang pertama China, India, kemudian Amerika Serikat, yang keempat negara kita, negara Indonesia. Oke teman-teman semua, kita melihat dulu secara technical analysis dari Bitcoin ya. Kita melihat di sini kinerja Bitcoin dalam time frame daily. Nah, Bitcoin ini memang kinerjanya kurang membaik di beberapa hari yang lalu, dan bahkan teman-teman lihat di sini di beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang sangat berturut-turut. Beberapa hari berturut-turut dari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 sampai saat ini. Saat ini ya tanggal 17 saat semenjak video ini dibuat, di sini ada tanda-tanda untuk price-nya mengalami kenaikan ya. Teman-teman di situ terbentuk pola bullish pada hari ini ya, yang terjadi pada Bitcoin price. Nah, situ teman-teman lihat apakah memang saat ini Bitcoin price akan dan beberapa hari ke depan akan mengalami rebound kembali setelah banyak listing di beberapa exchange. Nah, kemungkinan iya. Kenapa? Karena Bitcoin price ya, target mereka beberapa hari belakang ini dan kemudian beberapa hari ke depan, target mereka itu listing di banyak pertukaran kripto di seluruh dunia, dan semoga juga bisa listing di exchange Indonesia terbesar yaitu Indodax, Toko Kripto, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini. Teman-teman sini kita melihat ya, Bitcoin price mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir kurang lebih 1,42%. Dan beberapa informasi dari Whale Marker di sini dia katakan pasarnya sangat merah. Jangan jual BRICE atau BNB Anda, tukarkan ke WMETH dan bergabunglah dengan putaran 3 fund staking pools yang baru saja dibuka dan merasa aman dan hijau. ROI dijamin hingga 18% dalam 45 hari yang dibayarkan dalam BRICE atau BNB. Jadi memang BRICE ini sudah meluncurkan stakingnya, jadi kalian bisa buka langsung di brice.finance kurang lebih. Kalian cek di sana ketika kalian ingin melakukan staking pool ketika kalian ingin melakukan staking di token kalian, yaitu token BRICE kalian, silakan berkunjung saja ke website brice.finance ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga dari Bitcoin Island Filipina. Nah, ini merupakan berita besar juga ya. Kita melihat, Anda pernah mendengar tentang pantai Bitcoin El Salvador, tapi pernahkah Anda mendengar tentang Pulau Bitcoin Filipina? Nah, ini dia Pulau Boracay ya. Pulau Boracay memiliki lebih dari 100 toko, teman-teman, restoran, dan hotel yang menerima Bitcoin. Wow, ini dia kurang lebih gambaran singkat, kurang lebih dari 100 toko, restoran, dan lain sebagainya. Mereka menerima Bitcoin sebagai alat transaksi. Nah, di Indonesia sebenarnya tidak bisa karena undang-undang sudah mengatur bahwa
alat transaksi yang resmi yang diterima yaitu yang dapat digunakan yaitu hanya rupiah. Kita menunggu ke depan ya, apakah memang Indonesia akan melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi seperti di negara El Salvador. Nah, kita menunggu saja. Maka dari teman-teman ya, subscribe channel ini agar selalu mendapatkan info-info menarik dan terbaru seputar dunia cryptocurrency. Dan berita terakhir di sini, laporan dari Michael Saylor, informasi dari Michael Saylor, analis kripto yang memiliki ini mantan CEO dari MicroStrategy. Laporan iklim dan energi kripto Gedung Putih terbaru penuh dengan informasi yang salah yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh promotor kripto yang tidak bermoral untuk melemahkan Bitcoin dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Wow. Oke teman-teman semua, mungkin ini dulu updatean hari ini. Jika kalian menyukai video ini ya, jangan lupa ya subscribe channel kami agar selalu berkembang. Channel ini baru berumur jagung. Kami harapkan bantuan kalian supaya channel ini agar channel ini bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, silakan ikuti Twitter kami di @cryptodailyid. Oke teman-teman semua, nama saya Sofyan. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye bye.